aku mau main-main ke destinasi wisata sejarah yang ada di Kota Langsa nih, travelers. Sekarang aku sudah berada di pendopo Kota Langsa, yaitu rumah dinas wali Kota Langsa nih, travelers. For your information, ternyata bangunan pendopo Kota Langsa ini juga merupakan salah satu bangunan peninggalan sejarah loh, travelers. Oke, travelers, ini langsung aja sekarang kita lanjut ke destinasi sejarahnya, yaitu aku mau ke Museum Kota Langsa. Tadi aku cari-cari di Google Maps sih nggak jauh, ternyata jaraknya dari pendopo ini cuma 500 meter dan memakan waktu tempuh 3 menit waktu perjalanan. Oke, langsung aja kita ke sana. Ikuti terus perjalanan aku di The Journey of Langsa, pesona pesisir Timur Aceh. And now aku udah sampai di Museum Kota Langsa. Udah nggak sabar, excited banget mau masuk, travelers. Ikutin terus because it will be so interesting. History is the majesty of a country which have to know and understand by our next generation. Ya, travelers, ini aku udah sampai di depan pintu gerbang museum, jadi langsung aja kita masuk ya. Let's go. Ini aku udah di dalam museum, jadi ternyata travelers sebelum masuk ke dalam kita harus isi buku tamu dulu. Kita isi dulu ya. Oke, makasih ya kak. Travelers, kita masuk. Oke, travelers, jadi ternyata kayak gini di dalamnya, nggak cuman gedung depannya aja yang putih, luarnya ternyata dalamnya juga putih semua. Ini ternyata di bagian sini masih benda-benda, kalau dari yang aku lihat sih Al-Quran atau kitab suci peninggalan sejarah nih, travelers. Nah, ini dia nih, travelers, ruangan kedua yang tadi aku bilang. Kalau aku lihat sih di sini lebih luas ya, dan kayaknya barang antiknya lebih banyak. Kalau tadi yang di ruangan sebelah kan cuma Al-Quran ya, travelers. Oh, wow, travelers, itu kebetulan kayaknya ada pemandunya. Kita tanyain ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata bukan pemandu, travelers. Aku salah, Putri Kebudayaan Indonesia. Wow. Iya, betul kak. Benar, kebetulan saya Putri Kebudayaan Indonesia Best Advokasi yang mewakili Aceh di tingkat nasional tahun lalu. Wow, jadi kakak yang mewakili Aceh ya? Benar. Luar biasa. Aku beruntung loh ketemu kakak di sini. Iya, nice to meet you. Jadi di sini ada apa aja nih kak? Jadi di sini banyak banget sih barang-barang antik yang ada di Museum Kota Langsa ini. Mungkin kita bisa mulai dari sini dulu kali. Boleh. Paling dekat. Kalau kita lihat ini ada meriam. Jadi ini ditemukan di tahun 2004. Jadi sejarahnya dulu meriam ini digunakan oleh serdadu Belanda. Lagi? Kita ke sana kali ya. Oke. Ada banyak guci-guci juga yang ada di sini. Jadi banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Museum Kota Langsa ini yang memang kita kumpulkan di sini. Kalau kita lihat ini kan banyak juga jenis-jenis guci yang udah kita kumpulkan yang memang punya nilai sejarah lah gitu. Iya, betul sekali, betul. Ini ada yang udah pecah, tapi ya memang begitu, namanya juga barang antik ya kak. Ya. Jadi selain di sini kak ada ruangan lain nggak? Ini kayaknya ada tangga ya? Oh iya, ada di atas kita ada pelaminan Aceh. Oh. Batu dua Aceh, kita lihat ke atas kali ya. Oke, travelers, ada lantai 2-nya. Oke. Wow, luar biasa ya. Kalau kita lihat ini langsung kita ketemu dengan kamu tahu nggak kalau di Aceh itu ada namanya adat pemulia jame. Oh iya, tahu. Ini salah satu adat pemulia jame ketika di pernikahan. Jadi rombongan dari Linto Baro kita persilakan untuk makan besan. Oh iya, jadi Ini tempatnya. Gitu. Jadi ini nanti tempat pengantinnya. Benar, ini tempat pengantinnya. Jadi nanti pengantinnya bakal duduk di sini, terus keluarganya bakal duduk di sini makan berhadapan. Oh, romantis ya? Romantis banget. Kalau dulu tuh di sini ditaruh makanan gitu. Oh iya. Kamu mau ke kamar atau ke samping? Kesini dulu aja. Kamar dulu. Iya, ini apa? Oh, ini kamar ya? Iya, ini kamar. Jadi Wow. di sini tuh ada tempat tidur dan perlengkapan lain yang kalau pengantin Aceh baru selesai nikah, baru menjadi pengantin baru. Iya, oke. Gini kamarnya, terus yang lain ada kak tadi di sebelah ya? Ada di sebelah, kita ke sebelah kali ya. Kita lihat kalau bahasa Aceh itu pelamin. Pelamin alias Aceh. pelaminan. Oke.
ya. Ya. Oke. Nih travelers, abis ini kita lihat pelaminannya. Wow. Oh iya bener, ini juga warna Aceh nih ya Kak. Ini aku pengen tes coba duduk, boleh nggak ya Kak? Boleh, boleh banget. Oke, sebelah mana nih? Boleh mana aja? Boleh mana aja. Grogi. Dua kali ya. Iya. Biar enak ngobrol. Gini ya. Biasanya tuh kalau pengantin di sebelah kanannya itu pengantin cowok. Gitu. Oh, berarti saya sudah benar di sini ya. Cara baru dan pintu baru. Oke, ini. Wow, iya, ginilah ya kira-kira. Oke. Kita ke samping lagi kali ya. Boleh, boleh. Kita ke samping lagi. Kita lihat koleksi-koleksi lain ya. Ya. Oke. Nih, jadi ini kalau kamu lihat, ini apa sih? Kalau kamu lihat. Nggak ngerti aku Kak, nggak ngerti. Jadi kalau kita lihat sekilas, mungkin orang bakal tahu sih kalau ini adalah dapur. Oh, dapur. Iya. Kalau kita lihat ini ada bata semute. Ini adalah salah satu alat masak Aceh yang udah cukup langka sih kalau menurutku, karena udah jarang banget masyarakat Aceh yang menggunakan alat giling ini. Gitu. Ya udah ada blender ya. Iya, diganti dengan blender. Tapi ini ya tebel gini ya Kak, Iya, kuat ini. Wow. Kamu cobain nggak? Boleh? Gimana gini ya? Iya. Kalau aku lihat nenek dulu sih gini kan, pura-puranya di sini ada asam. Iya, asam apa? Asam sunti. Oke, gini nih travelers. Nanti ada sendoknya ya Kak, bener nggak? Gini-gini, nanti dia munculnya di sini kan yang udah halus gitu travelers. Bersama kakak Cinya Dinda yang cantik dan pinter banget. Sama-sama. Tapi travelers, aku mau nunjukin satu tempat lagi di Kota Langsa. Ada yang namanya Perkampungan Aceh, yaitu tepatnya di hutan Kota Langsa. Jadi bagi para travelers, jangan ragu, ayo melihat Aceh. Saksikan terus The Journey of Langsa, pesona pesisir timur Aceh. Nah, travelers, ini dia Perkampungan Adat Aceh. Tadi setelah kita main-main di Museum Kota Langsa, sekarang aku mau nunjukin ke traveler semua ada wisata budaya di Kota Langsa yang namanya Perkampungan Adat Aceh. Perkampungan Adat Aceh ini adalah salah satu wahana yang ada di Taman Hutan Kota Langsa. Nah, di Perkampungan Adat Aceh ini travelers, ada banyak rumah-rumah yang ada pada zaman dahulu, yaitu diantaranya ada rumah rakyat biasa, ada rumah Ule Balang. Ule Balang itu adalah bangsawannya Aceh, kemudian juga ada rumah Tengku, kemudian ada lumbung padi atau yang disebut dalam bahasa Aceh dengan kerung pade, ada jengki, alat penumbuk padi dan sebagainya. Sekarang ini aku lagi ada di rumah rakyat biasa, tepatnya di Seramoke. Seramoke itu adalah serambi depan bagian dari rumah. Jadi di rumah rakyat itu aku jelasin sedikit ya. Ada 3 serambi, Seramoke, Seramo Tengah, sama Seramo Likut. Yaitu serambi depan, serambi tengah, dan serambi belakang. Oke, setelah ini kita lihat lagi gimana rumah Ule Balang dan lain-lainnya. Travelers, ikutin terus perjalanan aku di Journey of Langsa, pesona pesisir timur Aceh. Nah, travelers, ini dia rumah Ule Balang atau bangsawan Aceh. Ini kita bisa lihat ya, di sini ada khas banget. Ini ada kursi kerajaan Ule Balang pada zaman dahulu kala. Dan travelers, for your information, rumah ini memang sudah ada sejak zaman dulu, yaitu tahun 1770 Masehi nih travelers. Sampai sekarang dipindahkan ke sini untuk dijadikan objek wisata budaya. Sekarang kita lihat ke dalam ya, ada apa aja. Let's go.
travelers, ini aku udah di dalam. Ternyata di dalam sini isinya adalah peninggalan benda-benda bersejarah Aceh pada masa lampau nih ya. Ada pedang-pedang seperti yang ada di sini. Kemudian juga nggak luput ya travelers, ini juga ada Al-Quran usang seperti yang ada di museum tadi. Ini sepertinya tulis tangan juga sih, dan ini udah cukup usang ya kelihatan, ini udah agak berjamur gitu. Wow, ini bagus banget kelihatannya, memang benar-benar bersejarah gitu travelers. Di situ ada apa lagi tuh travelers? Oh, ini ternyata ada tempat tidurnya juga. Tuh, ini semuanya pakai spraynya itu dari bordiran-bordiran Aceh semuanya travelers. Wow. Ini atasnya juga kelambu ya namanya kalau kita bilang zaman sekarang. Tuh, ini ada lampu-lampunya juga. Oke. Habis ini kita lanjut lagi, kita lihat rumah tengku atau pemuka agama di Aceh pada zaman dahulu kayak gimana ya. Let's go. Nah travelers, ternyata di perjalanan menuju rumah pemuka agama ini aku nemuin ada yang namanya krung pade atau lumbung padi. Ini biasanya digunakan rakyat Aceh untuk menyimpan beras hasil panen mereka. Kemudian ternyata di sebelah kiri aku juga ada, ini namanya balai mesapat atau balai pertemuan. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke spot yang selanjutnya. Let's go! Nah travelers, ini jengki namanya. Jengki ini adalah alat penumbuk padi yang digunakan rakyat Aceh pada zaman dahulu untuk menumbuk padi hasil panen mereka. Ini cara penggunaannya, di bagian sini dipijak, kemudian nanti berasnya atau padi yang belum menjadi beras itu diletakkan di dalam tempat wadah di sana. Tapi ini lagi dikunci ya travelers, jadi kita nggak bisa nyobain. Tuh, ini harusnya nggak ada, jadi kita tinggal pijak-pijak gitu aja. Nah travelers, kalau tadi kita lihat jengki, ternyata itu adanya di bawah rumah Aceh pemuka agama yang tadi aku bilang. Penampakan dari depannya ini dia kayak gini. Itu aku lihat ternyata lagi ada anak-anak yang lagi latihan nari nih. Aku mau nanya-nanya dulu, itu ada Bapak Aulia yang kemarin kita ketemu di hutan mangrove. Sekarang kita tanya mereka lagi apa ya. Halo Bapak, Assalamualaikum. Salam, ya. Bapak ini latihan nari ya Pak? Iya, lagi latihan. Boleh diceritain sedikit mungkin Pak ini? Iya, ini adalah Sanggar Banda Betari. Yang mana Sanggar Banda Betari ini adalah binaan ketua umumnya adalah Ibu Wali Kota Langsa, ibunya Haji Anwar Usman. Di mana Sanggar Banda Betari ini merupakan binaan dari bidang pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Pemuda Kota Langsa. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 ini Sanggar Banda Betari membawa tari Rampo Aceh itu meraih juara 1 untuk anugerah pesona Indonesia kategori atraksi budaya. Oh, anugerah pesona Indonesia lagi ya Pak, seperti kemarin yang di mangrove. Wow. Ya? Iya, yang ini 2020. Wow, luar biasa. Jadi ini mereka lagi latihan untuk nanti ke sana tampil. Iya. Oke, kalau gitu travelers, aku mau minta sama pelatihnya mau ikut latihan nari di Bekasi atau enggak ya? Ayo kita lihat. Pak, makasih banyak ya Pak. Oke. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Ibu lagi latihan nari. Boleh nggak kalau saya ikut latihan belajar? Boleh, ayo kita. Iya. Coba lagi ya. Oke, Bu. Gimana, Bu? Yang ini mi atas ya. Iya. Ini walaha eha mile walahe uhe. Oke. Ya, kita coba lagi ya sama penari-penari lain ya. Boleh. Ya. Oke. Yuk. Terus kita mau gabung sama penari-penari lain, kita lihat ya. Di mana Bu? Saya Bu. Oke, di sini ya. Oke.
Ternyata susah juga ya, aku tadi kaku lagi kayak kayu. Oke adik-adik semuanya, terima kasih banyak ya. The Journey of Langsa, Pesona Pesisir Timur Aceh. Travelers, kalau gitu kita lanjut aja lihat di dalamnya ada apa ya. Oke, Ibu makasih banyak ya Bu. Lumayan capek ya, padahal nggak seberapa. Emang beda gitu ya jiwa-jiwa penari sama aku jadi travelers aja deh pokoknya. Wow, keren. Travelers, rumah ini adalah rumah pemuka agama yang tadi aku bilang. Ternyata di dalamnya masih seperti mini museum ya. Ini di sini ada Al-Quran. Dan travelers, rumah ini sudah berusia sekitar 250 sampai 300 tahun loh. Oke, sekarang kita lihat lagi di dalam sini ada apa aja ya. Kalau tadi di depan ada Al-Quran, di sini ada apa ya? Oh, di sana ada pelaminan kecil beserta alat-alat apa itu ya? Aku juga kurang ngerti sih. Ini, nah ini ada tempat tidurnya. Tuh, bagus ya. Sini ada apa lagi ya, travelers? Oh, ini pajangan-pajangan sih. Ini mangkok apa, bungong jempa namanya katanya. Bungong jempa itu juga bunga khas Aceh ya, travelers. Tuh, kayak gini nih penampakannya. Di sini ada senjata-senjata. Tuh, ini apa ini ya? Tombak. Wow, ini tombak nih. Tombak kuno namanya. Tuh. Ini alat perang pada zaman dahulu ini ya, travelers. Lengkap juga ya di dalam rumah ini. Wow, luar biasa terus. Nah, ini nih aku mau ceritain sedikit. Kalau travelers kedengaran ya, setiap aku jalan nih bunyinya kayak seakan-akan kayunya udah lapuk gitu ya. Tapi enggak, travelers. Ini tuh memang bunyi khas yang ada di dalam rumah Aceh. Kalau travelers punya nenek mungkin dan rumah neneknya masih rumah panggung kayak gini, pasti kalau jalan bakal kerasa bunyi-bunyi kayak gini kedengeran ya. Tuh. Menarik sekali kan? Wow. Alright, culture is something wonderful that we need to remember and save. Oke, travelers, itu tadi perjalanan aku hari ini di wisata budaya dan wisata sejarah yang ada di Kota Langsa. Mulai dari keliling-keliling museum, dapat ilmu yang banyak banget. Terus juga tadi aku udah belajar nari susah-susah, tapi masih aja kaku ya, kayak kayu. Oke, travelers, saksikan terus episode-episode selanjutnya di The Journey of Langsa, Pesona Pesisir Timur Aceh. Travelers, jangan pernah ragu, ayo melihat Aceh.